Dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, Mak Rompang, Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sana, cepat keluar ke tempat umum. Tunggu Kang Wira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal sedang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Penyisir semua! Penyisir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama Pengantin Kembang Kemboja. Kembang Kemboja. Kembang Kemboja. Pengantin Kembang Kemboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-25 ini didukung oleh para pelaku. Elias sebagai Kipandai Urat, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Heri sebagai Bujang Mujur, Tato sebagai Sumarna, dibantu oleh Dedi, Heri dan Lanti. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, seorang pengantin perempuan bernama Narti sudah menjadi korban Mak Rompang yang kedua di desa Sendang Karang. Sementara orang tuanya dan penduduk desa belum mengetahui, mereka masih sibuk mencari Narti dengan harapan Narti selamat tanpa cedera apa-apa. Sedangkan suami Narti masih berjalan bersama dengan perempuan ganas itu. Sumarna tampaknya sudah terpengaruh oleh Mak Rompang sehingga dia tidak sadar kalau dirinya dalam keadaan bahaya. Dari tadi aku berjalan dengan perempuan ini, yang terdengar hanya langkah kakiku sendiri. Sedangkan langkah kaki perempuan di sampingku ini tidak terdengar sama sekali. Apakah karena badannya enteng, sehingga langkah kakinya sangat halus? Kita kemana ini? Ke rumahku. Bukankah ini jalan ke tepi hutan? Rumahku memang di pinggir hutan. Bukankah perempuan yang berdiri di depan itu adalah perempuan yang bertemu dengan kita di jalan tadi? Rumah perempuan ini di mana? Yang tampak di sekeliling tempat ini hanya kabut putih, sedangkan cahaya bulan sudah mulai pudar. Adik, kok tiba-tiba jalan di sekeliling kita ini tertutup kabut? Iya. Aduh. Untung saya bisa memegang tangan adik. Kalau tidak, adik pasti terjatuh.
Terima kasih. Suara perempuan ini berubah aneh. Sedangkan telapak tangannya dingin sekali. Tangan perempuan ini berubah menjadi keriput. Siapa kamu sebenarnya? Kamu takut sama saya? Dia hilang. Perempuan itu hilang bersama dengan kedua perempuan yang menjemputnya tadi. Oh, apa ini? Rambut. Ya, segumpal rambut yang terurai panjang. Hai, siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan wujudmu. Aku, Mak Rompang. Mak Rompang. Mak Rompang seperti yang diceritakan oleh Tuk Tunggal. Langkahlah terus. Kemarilah, Sumarna. Aku terjebak. Aku harus lari. Aku harus menyelamatkan diriku. Kau tidak akan bisa pergi dari sini, Marna, sebelum kau menjadi suamiku. Suamimu? Iya, seharusnya kau jadi suamiku. Tapi Narti merebutnya dari tanganku, ngerti? Narti istriku. Narti ada dalam kekuasaanku. Narti! Hatiku sudah ditebus dengan nyawa Narti. Kau bunuh istriku. Aku hanya membalaskan sakit hatiku. Minggir semua. Wira, mana bapaknya ini? Rantika, mana si Wira? Pulang Tuk Tunggal, mengantarkan Sumarna. Hah? Kenapa Sumarna? Dia mulai gila. Gila? Dia menjerit-jerit, lalu tertawa-tawa. Mungkin dia gila melihat keadaan mayat istrinya seperti itu. Malang betul nasib pengantin baru ini. Mari kita angkat mayat ini. Kita bawa pulang ke rumah orang tuanya. Kata orang, dukun dari Lubuk Mentilin itu hebat. Buktinya, Narti menjadi korban. Menghadapi Mak Rompang dengan kepandaian tanggung, percuma Bu Sina. Bahkan begitu jadinya, nyawa jadi melayang. Nah, kalau kamu berniat untuk melawan Mak Rompang, kau bakal tidak akan sia-sia. Seperti dukun dari Lubuk Mentilin itu, Nyi Sepi. Kalau saya sudah bersiap sejak dulu, Bu. Saya sudah bersiap untuk membalaskan sakit hati kedua orang tua saya. Andai saja saya mati dalam menghadapi Mak Rompang nanti, saya juga sudah siap. Hidup saya hanya untuk membalaskan sakit hati. Cuma itu, berhasil atau tidak, bagi saya tidak jadi masalah. Oh, sayang sekali. Kalau tujuan hidupmu hanya untuk itu, Nyi Sepi. Memang hanya untuk itu, Bu Sina. Umurmu masih sangat muda. Masih banyak yang bisa kau lakukan untuk menjalani hidup ini. Nah, dengar itu, Bu. Kereta kudanya sudah kembali masuk ke dalam desa ini. Malam ini, malam yang saya tunggu-tunggu. Malam ini adalah malam pembalasan sakit hati kedua orang tua saya. Aduh, Nyi Sepi. Kalau Nyi Sepi mau menghadang kereta kuda itu, jangan di rumah ibu ini. Ibu takut. Kalau ibu yang akan jadi sasaran Mak Rompang itu nanti. Ibu jangan khawatir. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menghancurkan Mak Rompang. Iya, ibu tahu. Tapi ibu belum mau mati. Pergilah kemana saja. Tapi jangan berkelahi di halaman rumah ibu ini. Ibu mohon betul pada Nyi Sepi. Baiklah, Bu. Nah, saya keluar. Ibu tutup kembali pintu ini. Aku melihat sebuah bayangan berkelebat melompat ke atas dahan kayu itu. Kalau melihat lompatannya, dia bukanlah orang sembarangan. Kereta kuda Mak Rompang sudah semakin dekat. Aku harus memusatkan perhatianku pada kereta itu. Aku tidak peduli siapa yang melompat ke atas dahan kayu itu. Kalau lawan, maka apa boleh buat. Aku harus menghadapi dua lawan sekaligus malam ini. Nah, kereta kuda itu semakin dekat. Malam ini kesempatan bagiku untuk membalaskan kematian kedua orang tua dan adikku. Orang yang berada di dahan pohon itu menyerang kusir kereta. Kusir kereta itu perempuan. Perempuan itu cantik. Pasti Mak Rompang. Perkelahian di antara mereka berjalan seru. Kalau melihat cara penyerang itu melepaskan pukulan, pasti penyerang ini berilmu tinggi. Penyerang Mak Rompang ini mulai mengeluarkan senjatanya, sebuah cambuk terbuat dari perak.
yang ia cabut dari pinggangnya. Ujung cambuk itu bercabang 5. Rupanya dia ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat. Mak Rompang juga siap dengan cambuk kudanya. Cambuk itu juga terbuat dari perak. Cuma ujungnya diikat dengan kain putih. Cahaya bulan ini menolongku untuk bisa melihat perkelahian ini dengan jelas. Sayang, penyerang itu berpakaian hitam-hitam. Sehingga aku sulit menduga siapa dia. Penyerang itu terjatuh ketika mengelakkan sambaran cambuk Mak Rompang yang datang tiba-tiba. Dan kini Mak Rompang menyerang dengan bertubi-tubi dari atas keretanya. Mak Rompang ini ganas. Teriakan penyerang itu seperti suara perempuan. Kenapa aku harus menonton saja? Aku harus membantu dia. Celaka. Mak Rompang menyerangku tiba-tiba. Ternyata Mak Rompang itu menyerangku hanya untuk meloloskan diri. Dia lari bersama dengan kereta kudanya. Aku harus menolong orang itu. Nyi Sepi. Siapa kamu? Aku Bujang Mujur, Nyi Sepi. Jangan dekati aku. Aku akan menolongmu. Tidak usah menolong aku. Pergilah jauh-jauh. Tidak baik jadi orang pendendam, cucuku. Tolong, Kek. Punggung saya seperti terbakar. Tenanglah. Aku akan mengobati lukamu. Tarik nafasmu. Atur nafasmu baik-baik. Dengan keahliannya sebagai seorang guru, Ki Pandai Urat mengobati Nyi Sepi dari serangan cambuk Mak Rompang. Ki Pandai Urat adalah seorang ahli tentang pengobatan, ahli tentang susunan urat, sehingga orang menyebutnya Ki Pandai Urat. Orang sudah lupa entah siapa nama kakek yang sakti dan arif itu. Selang beberapa waktu, Nyi Sepi sembuh dari lukanya, namun belum sembuh dari luka hatinya terhadap Bujang Mujur. Jadi kamu belum mau bergabung dengan aku di rumah si Engkos, Nyi Sepi? Biarlah di sini saja, Kek. Saya lebih suka tinggal di tempat Bu Sina ini. Hatimu masih juga keras. Belum mau menerima Bujang Mujur sebagai kawanmu, sebagai saudaramu. Sudahlah, istirahatlah. Jangan mengumbar perasaanmu. Karena Mak Rompang bukanlah lawan yang enteng. Kita harus sabar menghadapinya. Harus hati-hati. Ya, Kek. Kalau dia datang lagi, jangan gegabah menghadangnya. Iya, Kek. Sina, aku titip cucuku di sini. Kalau dia sudah merasa segar, maka aku akan membawanya pulang ke Gunung Sumbing. Iya, Ki. Saya ingin mati rasanya, Bu. Kenapa begitu, Nyi? Kalau saya tahu yang menolong malam tadi adalah Bujang Mujur, saya lebih baik mati saja. Jangan begitu, Nyi. Jangan suka putus asa. Bu Sina mendengar itu. Suara kereta kuda. Iya, dia datang lagi. Tidur saja, Nyi. Tidak usah bangun begitu. Tidak, saya harus membalas kekalahan tadi malam. Ingat, Nyi. Ingat keselamatan dirimu. Ingat pesan Ki Pandai Urat tadi siang. Dan juga keselamatan ibu. Nyi Sepi bersiap bangun. Gadis itu tampaknya tidak akan mundur menghadapi Mak Rompang. Sedangkan Bu Sina tampak takut. Mukanya pucat bagai tak berdarah. Mau kemana, Nyi Sepi? Saya akan menghadang kereta kuda itu malam ini. Jangan. Kamu harus istirahat. Lihatlah, berdirimu saja goyah begitu. Bagaimana kamu harus menghadang kereta kuda itu? Malam ini, Mak Rompang itu akan saya bunuh. Dia harus mati di tangan saya, Bu. Mak Rompang itu belum tentu bisa dibunuh. Kita tidak tahu apakah dia itu manusia atau bukan. Aduh, betul kan? Kamu jadi jatuh. Tenagamu belum pulih. Sudah, tidurlah. Ibu, kalau dia datang nanti, hantam dia dengan cambuk ini. Aduh, Nyi Sepi. Ibu tidak bisa mempergunakan cambuk ini. Melihat cambuk seperti ini saja, Ibu belum pernah. Bu, kereta kuda itu berhenti persis di depan rumah ini. Iya, Nyi. Akan saya intip dari celah dinding ini. Sudahlah, Nyi. Jangan diintip terus. Ibu takut.
Kereta kuda itu memang berhenti di depan rumah ini. Cuma saya tidak melihat Mak Rompang. Bahkan kusir kereta itu juga tidak ada. Sudahlah, jangan pedulikan kereta kuda itu. Ibu takut sekali. Sudah pergi dia. Nah, sekarang pintu rumah ibu diketuknya. Biar saya yang buka, Bu. Jangan. Nyi Sepi. Dia memanggil nama saya. Jangan. Bujang muncul. Lega aku. Nyi. Buat apa abang kemari? Saya disuruh Ki Pandai Urat untuk berjaga-jaga di sekitar sini. Lalu kenapa harus mengetuk pintu rumah ini? Hanya ingin melihat apakah tidak terjadi apa-apa di sini. Pergilah. Tidak usah berjaga-jaga di sekitar sini. Saya juga bisa menjaga diri saya sendiri. Baik. Saya akan pergi. Saya berada di sekitar sini cuma menjalankan perintah dari Ki Pandai Urat. Ya Sepi, kenapa harus mengusir dia? Bu, saya tidak suka pada dia. Sudahlah, Bujang Muncul. Kalau dia tidak mau dijaga, tidak apa-apa. Ya, seharusnya kau tetap di sana. Tetap berada di halaman rumah itu. Tapi kereta kuda itu sudah lewat, Tutunggal. Bujang Muncul, yang kita hadapi ini bukan anak-anak, tapi adalah kekuatan yang penuh kelicikan. Bahkan yang kita hadapi ini, kita belum tahu apakah dia ini manusia atau bukan. Mana mungkin manusia bisa tahan hidup ratusan tahun begitu? Iya, saya salah. Saya akan kembali ke sana. Ayo, pergilah cepat. Perasaanku tidak enak. Mungkin sudah terjadi sesuatu di sana. Tanpa menunggu lebih lama, Bujang Mujur kembali ke warung Businah, tempat Nyi Sepi menginap. Dia berlari bagaikan angin. Dia takut kalau terjadi apa-apa pada diri Nyi Sepi dan Businah. Sesampainya di sana, suasana tampak sepi. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya pintu warung Businah yang terbuka sedikit. Bujang Mujur mendekati pintu itu, lalu dikuakannya lebih lebar. Kenapa Nyi Sepi? Apa yang terjadi? Dia datang lagi. Dia datang. Saya tidak bisa menghadapinya. Kamu terluka? Jangan pedulikan saya. Tolong Bu Sina. Dia juga terluka. Mana Bu Sina? Itu di sudut kamar itu. Bu Sina. Bu Sina mati. Tolonglah, Tutunggal. Pasti akan jatuh korban lagi nanti malam. Saya takut kalau tidak dicegah sekarang, maka kejadian 20 tahun yang lalu akan terulang kembali di desa ini. Iya, Tutunggal. Hanya dalam tempo singkat sudah 3 orang menjadi korban Mak Rompang. Pertama, tetua desa kami. Kedua, anak Kunarti. Dan yang ketiga, si Sinah yang mati tadi malam dengan seluruh badannya membiru. Kematian Bu Sina adalah kesalahan saya. Karena saya yang diincar Mak Rompang itu. Tapi Bu Sina berusaha menghalang-halangi Mak Rompang agar tidak membunuh saya. Sehingga Bu Sina tewas di tangannya. Lalu ketika Mak Rompang akan menghabisi saya, Bang Mujur muncul di pintu depan. Sudahlah, cucuku. Kematian Sina bukan kesalahanmu, tapi kesalahan kita semua. Harapan kami dan harapan seluruh penduduk desa Sendangkarang ini bertumpu pada Tutunggal dan Ki Pandai Urat. Kami semua betul-betul mengharapkan perlindungan dari Tutunggal berdua. Aku dan Ki Pandai Urat sudah bertekad bahwa mulai nanti malam kita tidak ingin ada korban lagi yang jatuh. Untuk itu, aku, Ki Pandai Urat dan Bujang Mujur akan bersiap-siap menghadapi Mak Rompang. Hanya kali ini kami berdua berharap agar semua warga desa Sendangkarang, terutama kaum laki-laki, membantu kami. Siap, Tutunggal. Ya. Kami semua siap membantu Tutunggal. Betul, kami semua siap. Dan Bujang Mujur. Ya, siap. Terima kasih atas kesediaan kalian semua. Kenapa saya tidak diajak, Tutunggal? Kamu memang sengaja tidak diajak, cucuku. Karena keadaanmu masih lemah. Kalau kamu ikut bersama kami nanti malam, itu namanya mengorbankan diri dengan sia-sia.
Saya ingin membalas kematian kedua orang tua saya, Kek. Ya, semua juga begitu, Nyi Sepi. Orang-orang yang hadir di sini juga ingin membalas kematian ayah bundanya, kakaknya, adiknya, keluarganya, sanak familinya, dan para tetangganya. Tetapi yang kita harapkan ikut, tentu yang keadaannya sehat. Jadi kamu istirahatlah. Masih banyak kesempatan untuk membalas dendam ini. Baiklah, Tung. Nah, saudara-saudara sekalian, pintu masuk ke desa ini kita bagi dua. Dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Kita akan membagi kekuatan kita. Pintu masuk sebelah timur desa ini akan dijaga oleh Ki Pandai Urat dengan dibantu oleh 10 orang. Sedang pintu masuk sebelah barat akan dijaga olehku sendiri dengan bantuan juga 10 orang laki-laki. Sedang di tengah-tengah desa akan dijaga oleh Bujang Mujur juga dibantu dengan 10 orang laki-laki. Selebihnya berjaga di rumah masing-masing. Nah, kini aku akan memilih siapa-siapa yang membantu Ki Pandai Urat, siapa yang membantu aku, dan siapa-siapa yang membantu Bujang Mujur. Bang Mujur, kapan kita akan resmi sebagai suami istri, Bang? Karena kedua orang tua saya tinggal menunggu keputusan Tuk Tunggal. Kalau Tuk Tunggal bilang besok, ya, maka besok kita akan diresmikan menjadi suami istri. Jadi, sekarang tergantung Bang Mujur dan Tuk Tunggal. Nantilah, yang harus kita pikirkan sekarang, bagaimana agar desa Sendang Karang ini menjadi aman. Setelah itu baru kita pikirkan tentang perkawinan kita, Patmi. Apa salahnya kalau sekarang-sekarang ini Tuk Tunggal memberikan kepastian pada orang tuaku? Bang Mujur harus mendesak Tuk Tunggal. Saya tidak berani membicarakan hal ini sekarang pada Tuk Tunggal. Saya tahu itu cuma alasan abang saja. Padahal abang sedang bimbang terhadap saya. Karena abang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maaf, Patmi. Maaf, kawan-kawan sudah menunggu saya. Saya harus berada di tempat penjagaan sekarang. Lalu, bagaimana hubungan kita, Bang? Besok kita bicarakan lagi, ya? Suasana malam di desa Sendang Karang terasa mencekam. Di mana-mana terlihat orang berjaga-jaga. Mereka tampak berkelompok-kelompok. Bahkan ada yang menyalakan api unggun sambil berdiam di sekelilingnya. Sedangkan di tangan mereka tergenggam senjata tajam yang beraneka ragam. Suasana itu tiba-tiba dikejutkan dengan terdengarnya gemerincing bunyi kereta kuda di kejauhan. Dan tidak lama kemudian terdengar pula bunyi kentongan bersahut-sahutan. Dengar, Wira. Suara kentongan ramai sekali. Iya, tuh. Pasti ada bahaya. Mari kita bersiap-siap. Ayo! Siap! Sayang, kita belum melihat tanda-tanda bahwa kereta kuda Mak Rompang sudah memasuki desa. Suara kentongan bertambah ramai. Bunyinya dari arah timur, dari arah penjagaan Ki Pandai Urat. Tuk Tunggal, lihat. Dari sebelah sini. Ada apa, Wira? Dari atas batu ini jelas terlihat. Kemarilah, tuh. Kemari. Iya. Perkelahian. Telah terjadi perkelahian. Kereta kuda Mak Rompang mereka keroyok. Di sekeliling kereta kuda itu, ramai sekali obor bergerak-gerak. Bagaimana, Tuk Tunggal? Apakah kita harus bantu mereka? Tidak usah. Ki Pandai Urat cukup tangguh untuk menghadapi Mak Rompang. Kereta kerompang mulai terdesak. Kereta kuda itu sedang mencoba melepaskan diri dari kepungan. Kini kereta itu lepas dari kepungan. Iya, Tuk. Dia lepas dari kepungan. Dan kereta itu lagi desa. Ya. Dia tidak berani menerobos desa. Rupanya dia tahu bahwa kita sudah bersiap-siap untuk menghadangnya. Iya, rupanya dia mencoba untuk keluar dari desa. Kalau dia ingin keluar, dengan mudah dapat dia lakukan. Tapi dia tidak akan keluar. Percaya. Kenapa begitu, tuh? Dia akan keluar dari desa ini apabila telah memakan korban. Tuk Tunggal, kereta kuda itu menuju kemari. Ayo semuanya siap. Ingat, tunggu perintahku. Jangan gegabah. Ya, ayo, siap. Menyebar. Semuanya menyebar di kiri kanan jalan. Ayo, menyebar. Tuk Tunggal, Wira dan 9 laki-laki desa Sendang Karang sudah bersiap menunggu kedatangan kereta kuda Mak Rompang yang sebentar lagi akan melewati penjagaan mereka. Sementara di belakang kereta kuda itu, orang-orang mengejar ramai sekali. Orang-orang itu membawa obor yang bergerak ke sana kemari dengan cepat. Siap yang lain bilang, kereta kuda sudah semakin dekat. Ya, Tuk.
Jaga jangan sampai lolos. Aku akan meloncat ke atas kereta kuda. Hei, siapa kau? Aku kusir kereta ini. Mana Mak Rompang? Tidak usah mencari Mak Rompang. Hadapi aku dulu. Ajar. Perkelahian pecah di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda hitam dan besar yang dikendalikan oleh Daksa, kusir kereta Mak Rompang yang setia. Sambil memegang tali kendali, Daksa dengan terampil menahan serangan-serangan Tuk Tunggal yang datang bagaikan badai. Sehingga kereta kuda itu masih melaju sesuai kehendak Daksa. Melihat keadaan itu, Tuk Tunggal melompat ke atas punggung kedua ekor kuda itu. Tuk Tunggal menahan gerak laju kuda dengan kakinya sambil menyerang Daksa lebih ganas lagi. Kini kereta kuda berhenti tiba-tiba. Kereta kuda itu bagai terpaku di tanah, sedangkan serangan Tuk Tunggal masih mengalir dengan cepat, menghunjam ke arah kepala Daksa. Melihat situasi yang tidak memungkinkan itu, maka Daksa cepat berdiri. Dia ingin bertarung lebih leluasa. Namun sayang, Tuk Tunggal tidak memberikan kesempatan. Sebuah tendangan lurus menghantam muka kusir kereta itu, sehingga dia terlempar ke dalam kereta. Tuk Tunggal tambah gila. Dia memburu lawannya masuk ke dalam kereta. Sementara penduduk desa terpaku menonton pertarungan yang seru itu. Mereka lupa kalau mereka harus membantu Tuk Tunggal. Ketika Tuk Tunggal terlempar keluar kereta, ketika tubuh Tuk Tunggal terhempas ke tanah, maka sebuah bayangan hitam melayang dari dalam kereta. Bayangan itu bagi hendak menerkam Tuk Tunggal. Tapi kakek yang hebat itu tidak membiarkan begitu saja. Dengan cepat ia melompat sambil melepaskan sebuah pukulan pendek ke arah bayangan hitam itu. Namun tiba-tiba sebuah jambakan kasar dan cepat menghantam tubuh Tuk Tunggal ketika kakek itu masih berada di udara. Sehingga untuk kedua kalinya tubuh itu terhempas ke tanah. Kali ini Tuk Tunggal menggeliat menahan sakit, sementara darah segar keluar dari mulutnya. Orang-orang yang menonton tari terkesima, mereka baru sadar bahwa mereka harus membantu. Cepat mereka berlompatan ke arah kereta. Namun sayang, tiba-tiba kereta itu bergerak cepat meninggalkan mereka. Angkat Tuk Tunggal, bawa ke rumah kos. Aku akan mengejar kereta itu. Bagaimana rasa badanmu sekarang, Tuk Tunggal? Sudah membaik? Belum. Rasa-rasanya aku mendapat serangan yang belum pernah aku ketahui jenisnya. Maksudmu? Ketika kusir kereta itu terlempar ke dalam keretanya, aku coba mengejar ke dalam kereta. Ketika aku melepaskan pukulan ke arahnya, tiba-tiba dia menghilang. Sehingga aku memukul angin. Lalu aku tidak tahu lagi. Karena aku sudah terlempar ke tanah. Dan Mak Rompang tiba-tiba ada. Dia mengejarku. Menghempaskanku. Ya, berkali-kali. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku hanya memegang angin. Aku tidak tahu apakah dia itu manusia atau bukan. Ya. Aku sudah mengerti sekarang. Istirahatlah, Tuk Tunggal. Ki. Mak Rompang itu ternyata tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Ini contohnya. Aku dan Nyi Sepi. Sudahlah, Tuk Tunggal. Tuk Tunggal harus banyak istirahat. Jangan bicara terus. Kau beruntung, Nyi Sepi. Serangan yang kau terima tidak separah aku. Sehingga kau selamat. Tuk Tunggal juga akan selamat. Asal Tuk Tunggal istirahat. Tidak bicara terus. Sudahlah, Nyi. Aku merasa umurku tidak akan lama lagi. Kakek, jangan bicara begitu, Kek. Bujang mujur. Aku ingin hidup. Percayalah. Tapi untuk bertahan lebih lama. Tubuhku ini
sudah tidak sanggup. Tapi aku bahagia karena aku bisa membela desa Sendang Karang. Tempat aku lahir dan dibesarkan. Walau nenek moyangku berasal dari hulu sungai Tembesi dan Ki Pandai Urat, aku titip Bujang Mujur, Ki. Sahabatku, kenapa kita harus berpisah hingga di sini? Sedangkan tugas kita masih banyak. Aku masih harus mempersiapkan Nyi Sepi dan kau mempersiapkan Bujang Mujur. Pandai Urat, ini sudah kehendak pencipta alam ini. Sedangkan kita hanya tinggal menjalankannya. Bujang. Iya, Kek. Bujang Mujur, tugasku belum selesai. Lanjutkanlah, walaupun aku tahu berat bagimu. Iya, Kek. Dan kepada warga desa Sendang Karang, aku minta maaf atas kegagalanku. Kakek. Kek, lihatlah, Tutunggal sudah tidak bergerak lagi. Saudaraku, akhirnya pergi juga meninggalkan kami. Akhirnya Tuk Tunggal terkubur juga di desa ini. Padahal tenaganya masih kita butuhkan. Bahaya Mak Rompang itu baru mulai. Iya, Bang. Tapi kenapa harus lama-lama membawa jenazah Tuk Tunggal ke kuburannya? Sedangkan hari semakin senja. Apa kau tidak melihat Umik? Pelayat begitu banyak. Sehingga sulit untuk dikuburkan cepat-cepat. Abang ingat pesan Tuk Tunggal? Pesan apa? Tuk Tunggal itu pernah bilang kan, Bang, bahwa siapa yang pernah bertemu dengan Mak Rompang, maka dia akan dijumpai lagi oleh Mak Rompang itu. Dan kita pernah bertemu dengan Mak Rompang, Bang. Bahkan anak kita Sena sudah sampai di rumah Mak Rompang itu. Jangan suka menakut-nakuti diri. Buktinya Tuk Tunggal tidak pernah bertemu dengan dia. Akhirnya mati juga di tangan Mak Rompang. Dulu, Bang, 20 tahun yang lalu, Tuk Tunggal pernah bertemu dengan Mak Rompang. Ketika Mak Rompang menyerbu desa ini dengan ribuan burung-burung gagak. Sudahlah. Kenapa harus kau ungkit-ungkit itu? Aku cuma khawatir pada anak kita Sena, Bang. Sudahlah. Sena kan sudah kita ungsikan ke desa lain. Dia tentu selamat. Bang, siapa itu, Bang? Mana? Itu, Bang, yang berdiri di pintu dapur. Dia datang. Aku. Bang, perempuan itu yang kita jumpai di tempat perayaan perkawinan Narti, Bang. Iya. Dia. Dia melangkah kemari, Bang. Dia. Mau Pak kau? Apa salah kami? Bilang pada Ki Pandai Urat, jangan coba-coba menghalangiku. Kalau dia tidak ingin seperti Tuk Tunggal. Iya, akan saya bilang. Nah, pergilah sekarang. Lihat, Bang, wajahnya mulai keriput. Bang, dia mulai tua. Tua sekali, Bang. Betul, Ki. Dia bilang begitu. Di mana kalian bertemu dengan dia? Di rumah, Ki. Dia berdiri di pintu dapur senja tadi. Iya, Ki. Mula-mula wajahnya muda dan cantik sekali, Ki. Iya. Lalu perlahan-lahan berubah menjadi tua. Betul, Ki. Celaka. Mak Rompang sudah mulai menua. Bujang Mujur, Nyi Sepi, Mak Rompang sudah mulai menua. Ini saatnya dia semakin ganas. Kita dalam bahaya, Ki. Sendang Karang dalam bahaya. Pulanglah kalian sebelum hari bertambah malam. Kami tidak berani pulang, Ki. Tolonglah kami, Ki. Iya, Ki. Kalau kalian di sini, aku khawatir kalian akan jadi sasaran Mak Rompang. Coba kalian lihat, seisi rumah ini sudah mengungsi. Tidak ada yang tinggal di sini. Mereka takut. Bahkan seisi desa ini tidak ada lagi yang berani mendampingi kami menghadang bahaya ini. Mereka semua tidak mau keluar rumah. Mereka semua takut. Tapi
Dan kedua anak muda ini tidak akan mundur. Kami sudah siap untuk berkorban demi ketentraman desa ini. Demi ketentraman desa kalian. Tapi, Ki, kami betul-betul takut pulang ke rumah, Ki. Di luar sepi sekali. Tidak ada satupun orang yang berada di luar rumah, Ki. Sudahlah, kalau Bapak dan Ibu memang mau, silakan bersama-sama kami di sini. Apa boleh buat? Kami tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut, desa Sendang Karang bertambah sepi. Bila kemarin malam, banyak orang yang berjaga-jaga, maka malam ini tidak satupun orang yang tampak berada di luar rumah. Mereka semua mengurung diri rapat-rapat di dalam rumah mereka, sambil memasang mata dan telinga. Kalau terdengar suara kereta kuda, atau kalau tiba-tiba muncul di hadapan mereka sesosok tubuh perempuan cantik yang bernama Mak Rompang. Sementara itu pula, Ki Pandai Urat, Nyi Sepi dan Bujang Mujur merubah siasat mereka. Ketiga orang itu hanya duduk di dalam rumah sambil bersemedi menghimpun kekuatan batin. Karena ternyata Mak Rompang tidak dapat dilawan bila mengandalkan kekuatan luar saja. Ketika suasana semakin hening, tiba-tiba terdengar bunyi suitan yang panjang dan nyaring sekali. Lalu tanpa mereka duga, segumpal rambut hitam tergantung di tengah ruangan. Ki Pandai Urat, Bujang Mujur dan Nyi Sepi tidak bergeming sedikit pun dari semedi mereka. Bahkan ketiganya tambah menghimpun kekuatan batin. Sementara kedua suami istri Rantika dan Umi menjadi sangat takut. Cepat ke dekat Ki Pandai Urat. Cepat, Bang. Cepat. Jangan. Untayan rambut itu bergerak ke dekat Ki Pandai Urat. Aduh, Bang. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang? Apa, Bang? Kita harus lari, Umi. Ini kesempatan kita keluar dari rumah ini. Ayo, kita memang harus keluar dari rumah ini, Bang. Umi, jangan ke sana. Jangan ke sana. Kemana, Bang? Kemana? Kemari, cepat kemari. Lihat itu, Bang. Rambut itu? Oh, celaka. Apakah aku dan istriku yang harus mati malam ini? Ome! Ome! Oh, Ki Pandai Urat, istriku. Istriku. Istrimu yang jadi korban. Tolong, Ki. Istriku digulung oleh rambut itu, Ki, tolong. Seharusnya kalian tadi tidak lari ke jalan sewaktu kami bersemedi. Kembali malam itu Mak Rompang memakan korban, sehingga Ki Pandai Urat tampak mulai putus asa. Dia belum tahu bagaimana caranya melumpuhkan Mak Rompang. Ki Pandai Urat, saya atas nama seluruh warga memohon Ki Pandai Urat bertiga meninggalkan desa ini. Apakah keputusan kalian itu sudah dipikirkan baik-baik? Sudah, Ki. Kami sudah memikirkannya masak-masak. Karena bencana ini bermula dari Bujang Mujur datang ke desa ini. Lalu Nyi Sepi membunuh Tobari, anak tetua desa. Sehingga akhirnya hampir setiap malam korban berjatuhan di desa ini. Sama seperti 20 tahun yang lalu. Ketika Tarji, Bapak Bujang Mujur menjadi sasaran Mak Rompang. Andai saja waktu itu Tarji mau menyingkir dari desa ini, maka korban tidak akan banyak berjatuhan, Ki. Rantika, kejadian ini bukanlah karena orang tua Bujang Mujur dan Nyi Sepi penyebabnya. Tapi ini adalah sebuah dendam kesumat Mak Rompang yang membabi buta. Dendam kesumat yang telah berumur lebih dari 200 tahun. Siapa saja yang dibencinya, maka pasti bencana akan melanda orang yang dibencinya. Tapi Ki Pandai Urat, rasanya tidak ada jalan lain bagi kami untuk mengamankan desa ini selain meminta Ki Pandai Urat bertiga meninggalkan desa. Baiklah. Kalau itu memang keputusan kalian. Tapi sebelum kami meninggalkan desa ini, aku ingin bertanya, bagaimanakah hubungan Bujang Mujur dengan Padmi? Kalau soal itu, Ki, lebih baik Ki Pandai Urat tanyakan saja kepada orang tua Padmi. Kebetulan dia ada di sini. Mana dia? Saya ada di sini, Ki. Nah, apa putusanmu tentang hubungan mereka? Saya tidak akan mau memelihara biang bencana di rumah saya, Ki. Jadi keputusanmu bahwa kamu tidak akan mengambil Bujang Mujur menjadi calon suami anakmu, begitu? Benar, Ki. Walau keputusan ini sangat mengecewakan anak saya. Bujang Mujur, kamu sudah dengar keputusan itu? Sudah, Ki. Kalau begitu, mari kita keluar dari desa ini sekarang juga.
Kakek, kenapa kita harus berhenti di sini? Sedangkan hari tengah malam begini. Aku ingin mengawasi desa Sendangkarang dari sini, Nyi Sepi. Karena sesuatu akan terjadi di sana. Biarkan saja mereka. Orang-orang Sendangkarang tidak tahu berterima kasih, Kek. Bukan tidak tahu berterima kasih, tapi mereka itu bodoh. Jadi sebenarnya kita harus kasihan pada mereka. Kalau saya sudah tidak akan peduli pada mereka. Mereka mau senang atau mau dapat bencana, itu urusan mereka. Itulah sifatmu yang paling buruk, Nyi Sepi. Kamu pendendam, tidak pernah punya rasa maaf pada sesama manusia. Kan kakek yang mengajarkan bahwa kita harus tegas, harus jujur melihat kenyataan. Kalau ingin menjadi seorang pendekar. Iya, Nyi, tapi bukan pendendam. Kek, suara burung gagak. Iya, suara burung gagak. Tapi ingat, itu bukan suara burung gagak biasa. Tapi suara burung gagak suruhan Mak Rompang. Nah, dengar. Kamu dengarkan. Iya. Suara kentongan mulai dipukul oleh mereka. Berarti desa mereka dalam bahaya. Kamu juga mendengarnya, Bujang Mujur? Hei, kemana dia? Dia ada di sana. Mungkin sedang memikirkan kekasihnya, si Patmi. Bujang Mujur tidak ada. Anak itu, dia mencari bahaya. Maksud kakek? Dia itu pasti turun ke desa Sendangkarang untuk menolong kekasihnya. Buat apa kakek cemaskan dia? Biarkan saja. Nyi Sepi, apakah kamu tidak mendengar bagaimana Tuk Tunggal menitipkan Bujang Mujur padaku? Itu berarti keselamatan Bujang Mujur ada di dalam tanganku. Iya, lalu sekarang apa yang akan kakek lakukan? Menolong Bujang Mujur. Tapi berbahaya, Kek. Lihat, desa Sendangkarang bagai gempa bumi. Seluruh penduduk berlarian. Obor-obor bergerak-gerak ke sana kemari. Terlambat. Benar-benar kita ini terlambat. Desa Sendangkarang sedang dalam bencana besar. Iya, dalam bencana besar. Nyi Sepi, kau dengar tertawa perempuan jahanam itu? Berarti dia berada di sekitar kita. Mari kita bersemadi sebelum dia menyerang kita. Dadaku. Kakek muntah darah. Kakek. Aku diserang Mak Rompang dengan kekuatan sihirnya. Kita terlambat. Dia menyerang lagi. Dia menyerang aku lagi ke tempat ini. Darah segar keluar lagi dari mulut kakek. Aku akan hadapi dia. Jangan. Kamu belum sembuh betul, Nyi Sepi. Jangan buang tenaga sia-sia. Kita harus pulang ke Gunung Sombing. Ayo, Nyi. Kita harus pulang ke Gunung Sombing. Dengan tertatih-tatih, Ki Pandai Urat berjalan meninggalkan batas desa Sendangkarang. Kedua orang itu menuju pertapaan mereka di puncak Gunung Sumbing. Walau menempuh perjalanan yang lama, karena mereka keduanya dalam keadaan kondisi yang lemah, akhirnya mereka sampai juga ke puncak Gunung Sumbing, ke tempat mereka yang sepi dan damai. Lalu dengan kepandaian yang meramu obat, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Selamat dari bahaya maut. 5 tahun telah berlalu. Kehidupan kedua guru dan murid itu berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka berlatih memperdalam ilmu guna menghadapi serangan Mak Rompang di suatu masa kelak. Walau mereka belum tahu apakah mereka akan bisa mengungguli Mak Rompang itu. Suatu ketika, di suatu pagi yang cerah, Ki Pandai Urat meninggal dunia karena usia tua. Ia meninggal di hadapan murid dan cucunya tercinta. Kemalangan ini sangat memukul perasaannya Sepi, sehingga ia duduk termenung berhari-hari. Jebakan yang dipasang oleh Ki Pandai Urat luar biasa. Andai saja aku tidak biasa ke tempat ini,
maka aku pasti akan terjebak seperti dulu. Bahkan jebakan yang dipasang sekarang ini lebih berbahaya. Nyi Sepi, maaf, mungkin kedatangan saya mengagetkanmu. Saya sudah tahu kedatangan abang, karena abang telah berhasil melewati jebakan yang dipasang oleh kakek di sekitar tempat ini. Matamu bengkak, Nyi Sepi. Kamu habis menangis? Sudah, jangan pedulikan saya. Baiklah, saya akan menemui kakekmu. Itu, temuilah. Oh, kuburan. Kakekmu... Kakek sudah meninggal 3 hari yang lalu. Oh, aku terlambat. Aku tidak sempat minta maaf pada kakekmu. Aneh, setelah 5 tahun menghilang, baru datang minta maaf sekarang. Padahal kakek selalu memikirkan abang, karena Tuk Tunggal menitipkan abang pada kakek. Iya, saya sudah banyak membuat kesalahan pada orang tua itu. Untuk itulah, saya sampaikan permintaan maaf saya padamu. Saya tidak mau tahu urusan itu, karena urusannya bukan dengan saya, tapi dengan kakek saya. Saya memang bersalah. Karena pada malam itu saya pergi tanpa pamit pada kakekmu. Tapi saya memang tidak sempat pamit. Karena saya harus kembali ke desa Sendang Karang. Membantu orang-orang yang terkena bahaya di sana. Loh, orang-orang Sendang Karang sudah tidak mau menerima bantuan kita. Kenapa harus dibantu lagi? Iya, saya tahu. Tapi entah bagaimana perasaan saya tiba-tiba tergugah untuk membantu mereka. Paling-paling membantu kekasih abang yang bernama Patmi itu kan? Tapi saya... Iya kan? Menolong Patmi kan? Iya. Saya memang pergi untuk menolongnya. Tapi setelah sampai di sana, Patmi tidak memperdulikan saya. Dia seolah-olah benci pada saya. Bahkan seluruh penduduk desa Sendang Karang mengusir saya. Bahkan melempari saya dengan batu. Karena mereka menganggap bahaya yang datang melanda desa mereka disebabkan oleh saya. Salah sendiri. Iya. Saya memang salah. Saya tidak menyangka kalau Patmi begitu cepat berubah sikapnya terhadap saya. Sejak itu saya pergi kemana saja. Saya tidak berani menemui kakekmu. Karena kesalahan itu. Saya mengembara kemana saja sambil merenungi nasib saya. Setelah banyak desa yang saya lewati. Setelah banyak dusun yang saya lalui. Akhirnya saya putuskan untuk datang kemari. Datang untuk meminta maaf pada kakekmu. Tetapi ternyata saya kembali salah. Karena saya datang sudah terlambat. Sekarang terserah kamu, Nyi Sepi. Apakah kamu mau memaafkan saya atau tidak? Yang penting bagi saya sudah datang kemari menyampaikan rasa penyesalan saya. Nyi Sepi, saya mohon diri. Saya akan pergi mengembara untuk menghilangkan perasaan bersalah saya ini. Dia telah pergi. Kesengsaraannya berbeda dengan kesengsaraan diri saya. Tapi ketahuilah bahwa saya tetap mencintaimu. Bahkan sangat mencintaimu. Saya juga tidak ingin berlama-lama tinggal di puncak Gunung Sumbing ini. Hati saya akan terasa semakin remuk bila melihat tempat ini. Serasa kakek masih berada di sini. Saya juga akan coba pergi kemana saja untuk menghibur luka hati ini. Selang 2 hari di antaranya, tampaknya Sepi turun dari Gunung Sumbing. Gadis manis berkulit kuning itu melangkah enteng dengan sebuah bungkusan kecil di punggungnya. Dia coba berwajah cerah. Dia coba melupakan kesusahan hati. Dia melompat dari batu ke batu. Dia berjalan di antara rindangnya pohon-pohon. Sedangkan angin gunung mempermainkan rambutnya yang panjang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berbilang tahun. Tanpa terasa 10 tahun telah berlalu. Tempat pertapaan Ki Pandai Urat dan Nyi Sepi sudah penuh dengan semak belukar. Bahkan sudah agak menghutan. Karena tidak ada lagi yang membersihkannya. Tidak ada lagi yang merawatnya. Tempat ini rupanya sudah lama ditinggalkan oleh Nyi Sepi. Kembali aku terlambat datang kemari. Padahal dia sangat mencintaiku. Aku tahu dari pandangan matanya. Kenapa dari dulu aku tidak memilih dia? Kenapa kesadaran ini datang terlambat? Padahal hari ini aku datang ingin menyampaikan dan ingin mengatakan perasaan cinta ini kepadanya. Tapi aku sudah tidak tahu harus kemana mencarinya. Peristiwa-peristiwa berlalu dengan cepat. Kemalangan dan kemujuran datang silih berganti. Namun rasa cintanya Sepi terhadap Bujang Mujur tak pernah berubah. Sayang, Bujang Mujur terlambat menyadarinya bahwa cintanya Sepi adalah cinta sejati. Di sebuah jalan setapak, di dekat pancuran tempat mandi, tampak seorang laki-laki tua berjalan tenang dengan langkah yang ringan dan pasti. Pakaiannya ringkas dan bersih. Kalau dilihat lebih jelas, maka tampak bahwa laki-laki tua itu adalah orang yang berilmu tinggi. Pandangan matanya menyorot tajam, sedangkan wajahnya jernih dan bersih. Seperti dia tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ketika ia sampai di sebuah tempat ketinggian, dia berhenti. Dia melepaskan pandangan jauh ke bawah, ke sebuah tempat yang terdapat di kaki sebuah gunung.
Aku sudah melihat desa itu. Tidak sia-sia aku berjalan sejauh ini. Nah, itu desa Sendangkarang bukan? Sendangkarang? Ya. Bukan, Kek. Lalu? Itu kan hutan lebat. Perempuan muda ini aneh. Dia tidak tahu kalau di bawah itu adalah desa Sendangkarang. Kakek mau kemana? Mau ke Sendangkarang. Saya baru dengar kalau ada desa yang bernama Sendangkarang, Kek. Sudahlah. Saya tahu betul kalau desa di bawah itu adalah desa Sendangkarang. Karena saya berasal dari desa sana. Kakek siapa? Panggil saja Ki Mujur. Ki Mujur? Ya, sudahlah. Bawalah cucianmu itu pulang. Matahari sudah mulai tinggi. Iya, Ki. Sendangkarang. Ya, itu memang desa Sendangkarang. Sudah lebih 40 tahun aku tidak menginjakkan kaki di desa itu. Aku ingin ke sana. Aku ingin melihat kuburan Tutunggal, kuburan bapakku, emakku, adikku dan seluruh kaum kerabatku. Hutan. Tempat ini sudah menjadi hutan. Betul kata perempuan muda tadi. Tempat ini hanyalah sebuah hutan. Tapi kenapa terlihat olehku tadi seperti sebuah desa? Apakah pandanganku yang sudah berubah? Tidak salah. Ini bekas desa Sendangkarang. Itu kuburan Tutunggal. Ya, dan itu kuburan bapak, kuburan emak, dan kuburan adikku. Sendangkarang. Kenapa aku tidak tahu kalau desa ini sudah lama punah? Apakah Mak Rompang telah menghancurkan desa ini? Ataukah seluruh penduduk desanya meninggalkan desa yang selalu dilanda bencana ini? Di sana dulu rumah Patmi yang mencintaiku. Tetapi tiba-tiba cinta itu bisa berubah. Aku salah pilih. Padahal cinta sejati itu ada pada Nyi Sepi, bukan pada Patmi. Di mana Patmi sekarang? Apakah masih hidup? Ataukah... sudahlah. Masa lalu yang pahit untuk dikenang. Tutunggal, wahai seluruh kaum kerabatku dan seluruh warga desa Sendangkarang yang berkubur di sini. Maafkan aku, karena aku tidak tahu kalau desa kelahiranku akan jadi begini. Karena aku sudah sibuk dengan kesusahan nasibku sendiri. Sehingga tanah tumpah darahku terlupakan olehku. Aku sudah yakin kenapa desa ini jadi begini. Ini pasti karena kekejaman perempuan laknat itu. Tetapi kekejaman ini belum bisa aku balaskan. Walau hatiku ingin melakukannya. Maaf nak. Apakah warung ini menyediakan juga tempat penginapan? Ada di belakang. Kebetulan masih ada satu kamar yang kosong. Iya, cukup. Tapi kamar itu bocor, belum sempat diperbaiki. Tidak apalah, yang penting saya bisa beristirahat. Baiklah, kakek tunggu ya. Ya. Biar kamar itu dibersihkan dulu oleh pesuruh saya. Kalau begitu sambil menunggu, ya saya pesan kopi segelas. Baik, kek. Ayo, silakan duduk. Iya. Barang dagangan apa yang Kisanak bawa dari Lubuk Mentilin? Kain cinde dan barang tembikar. Loh, Kisanak mau berdagang kemana? Ke Renah Kemumu. Sayang, hari sudah sore. Kalau masih siang, saya tidak akan berhenti di sini. Saya baru datang dari sana. Oh, bagaimana keadaan di sana? Ya, kalau Kisanak berangkat besok pagi, maka Kisanak akan sampai pada hari pasar. Iya, itu yang saya tuju. Tapi Kisanak jangan berdagang ke desa Sendangkarang. Sendangkarang? Iya. Di mana letak desa itu? Desa itu memang tidak ada. Ya? Oh, saya pikir desa itu benar-benar ada. Dulu desa itu memang ada. Tapi ya entah kenapa desa itu hilang dari bumi ini. Mungkin itu cuma dongeng. Bukan dongeng. Tapi desa itu memang ada. Kalau tidak percaya, coba tanya pada pemilik warung ini.
Betul begitu kan Kisanak? Apa itu? Cerita tentang Sendang Karang. Oh, cerita tentang apa? Cerita tentang desa Sendang Karang. Oh, desa itu. Iya. Dulu memang ada, tapi itu sudah lama sekali. Mungkin kira-kira 50 tahun yang lalu. Oh, jadi benar-benar ada? Ada. Desa itu dulu hancur, lalu ditinggalkan oleh penduduknya, sehingga menjadi hutan seperti sekarang ini. Dan anehnya, kadang-kadang desa itu tiba-tiba saja tampak dari kejauhan, walau sudah lama hilang. Maksud Kisanak? Ya, kalau kita sedang melamun atau sedang beruntung, maka tiba-tiba kita bisa melihat desa itu dari jauh. Padahal kalau kita datangi, desa itu tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Jadi aku beruntung ketika itu bisa melihat desa Sendang Karang kembali. Desa itu hancur kenapa Kisanak? Dihancurkan oleh Mak Rompang. Hah? Mak Rompang? Hah? Siapa itu? Shh, jangan keras-keras. Jangan keras-keras menyebut nama itu. Itu pantangan. Kenapa begitu Kisanak? Mak Rompang itu sangat sakti dan juga jahat. Itu sebabnya pantangan menyebut nama itu keras-keras. Takut dia datang dan mengamuk seperti di desa Sendang Karang itu. Oh, begitu. Dan sekarang apakah Mak Rompang itu masih ada? Ya, dibilang ada. Ya, tidak juga. Tapi dia itu bisa muncul tiba-tiba. Apakah pernah Mak Rompang itu muncul sejak menghancurkan desa Sendang Karang itu? Ya, tidak pernah. Bahkan kata orang tua-tua, sudah lebih dari 50 tahun dia tidak muncul. Kalau Mak Rompang tidak pernah muncul lagi, maka selamatlah negeri ini. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kakek sempat melihat desa itu dari ketinggian. Dia melihat dari sebuah tempat pancuran mandi. Sehingga ada seorang wanita lewat pulang mencuci. Heran pada kakek itu. Karena wanita itu tidak melihat apa-apa. Kecuali hanya hutan belantara. Kira-kira umur kakek itu, ya seumur kakek inilah. Nah, Kisanak, hati-hatilah. Jangan Kisanak ke sana. Kalau tiba-tiba Kisanak melihat desa itu. Nah, karena desa itu sudah lama hilang. Kek, kamarnya sudah siap. Wah, saya sampai lupa kalau kakek memesan kopi. Nanti ya, saya antar saja ke kamarnya. Ya. Kalau bekas desa itu sering terlihat oleh orang, aku ingin ke sana sekali lagi. Aku ingin menyelidiki apakah penyebabnya rumah Mak Rompang di dekat pohon kayu yang mati itu. Tusuk konde Mak Rompang masih ada dan kusimpan. Dengan tusuk konde itu, aku bisa melihat dan mendatangi rumahnya. Ayo, Kek. Maaf, saya melamun. Saya terpengaruh mendengar cerita kalian tadi itu. Apakah kakek tahu juga cerita tentang desa Sendang Karang itu? Ya, sedikit. Kalau tidak salah, ada beberapa orang hebat yang mati di tangan Mak Rompang itu kan, ya Kek? Menurut cerita orang, ya memang begitu. Yang pertama bernama Tuk Tunggal. Iya. Yang kedua bernama Ki Pandai Urat. Lalu murid mereka yang bernama Bujang Mujur. Lalu murid perempuan mereka yang bernama lupa saya. Siapa nama murid perempuan itu? Kalau tidak salah, Nisepi. Iya. Nisepi. Kalau orang-orang setua kakek ini pasti hafal nama-nama itu. Nah, kuburan Tuk Tunggal masih ada di desa Sendang Karang. Tapi kuburan 3 yang lainnya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Nama kakek ini siapa, Kek? Ki Mujur. Nah, Kek, silakan.
Kamar kakek sudah siap dari tadi. Mungkin kakek mau istirahat. Terima kasih. Sekarang aku sudah berada di dekat kayu mati dulu. Sayang, kayu itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang disinilah dulu ketika Pak Seman masuk ke tempat persemayaman Mak Rompang. Aku sudah siap untuk menghadapi Mak Rompang itu pagi ini. Andai aku harus mati nanti di tangannya, ya apa boleh buat? Sudah suratanku harus begitu. Aku ingin agar desa Sendang Karang tidak menjadi permainan Mak Rompang sampai sekarang. Sehingga dia tidak seenaknya lagi memperlihatkan wujud desa Sendang Karang yang sudah tidak ada ini kepada orang-orang. Wahai seluruh penduduk desa Sendang Karang yang telah sirna dari muka bumi ini. Saksikanlah, di dalam genggaman tangan kananku ada tusuk konde Mak Rompang. Dengan tusuk konde ini, aku akan masuk ke tempat persemayamannya. Karena pagi ini, aku akan membuat perhitungan dengan Mak Rompang demi tanah tumpah darahku. Nah, aku sampai. Tidak ada rumah Mak Rompang. Ya, rumah Mak Rompang sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Atau aku salah masak? Apa ini? Tulang belulang manusia terletak di atas sebuah batu besar. Tulang-tulang ini seperti sedang tidur. Tobari, ini pasti tulang-tulang Tobari. Korak kepalanya terdapat 10 lubang bekas pukulan 10 jari Dewa Nyi Sepi. Biarlah, hari ini aku akan kuburkan engkau sebagaimana layaknya. Walau sudah terhambat 50 tahun lamanya. Semoga arwah bapakmu senang melihatnya. Bujang Mujur mengangkat tulang belulang Tobari yang telah terlantar selama 50 tahun lebih di atas sebuah batu besar. Lalu tulang belulang itu dia kuburkan di samping kuburan Pak Seman, Bapak Tobari. Bujang Mujur tampak puas atas apa yang telah dilakukannya walau usianya sudah lepas senja. Sepagi ini sudah ada tamu yang datang. Mungkin dia akan menginap atau mau sarapan pagi. Aneh juga, kemarin tamu penginapan ini seorang kakek, sekarang seorang nenek-nenek. Tapi nenek ini kelihatannya jauh lebih tua dari kakek yang kemarin. Maaf, nenek mau menginap? Tidak. Atau nenek mau sarapan pagi? Tidak, saya hanya mau bertanya, apakah ada laki-laki yang menginap di sini? Banyak nih. Ada saudagar. Ada hartawan dan ada juga petani. Hanya perempuan yang jarang menginap di sini. Nenek mencari siapa? Seorang laki-laki sudah tua. Seorang laki-laki sudah tua. Apakah suami nenek atau saudara nenek? Bukan. Seorang laki-laki tua. Iya nek, ada. Mana dia? Dia sudah tidak ada, Nek. Sudah pergi? Sudah, kemarin pagi-pagi sekali dia sudah meninggalkan penginapan ini. Siapa namanya? Kalau namanya saya lupa, Nek. Tapi siapa ya? Padahal kemarin kakek itu ngobrol dengan saya. Persis di situ itu, di tempat nenek duduk itu. Jadi lupa namanya ya? Tunggu, Nek, tunggu. Kemarin dia menyebutkan namanya kepada saya. Ki Mujur. Ya, memang dia yang saya cari. Kalau dia menginap lagi kemari, tolong sampaikan pesan saya bahwa saya sudah pindah rumah. Tidak di rumah lama lagi. Baik, Nek. Akan saya sampaikan. Kemarin dia mencari saya di rumah yang lama. Sayang tidak bertemu. Nah, saya pergi dulu ya. Iya, Nek. Iya.
nenek-nenek mencari kakek-kakek. Lucu juga ya. Nama kakek-kakek itu Ki Mujur. Mujur terus dia. Wah. Pagi-pagi begini sudah menghitung laba. Bukan menghitung laba, tapi sedang mengingat-ingat nama kakek yang kemarin menginap di sini itu. Yang ngobrol dengan kita di sini? Iya, betul. Nama kakek itu Ki Mujur kan? Iya, Ki Mujur. Loh, ada apa dengan dia? Tadi ada seorang nenek mencang Mujur. Tunggu, jangan-jangan. Bukankah kemarin kita bicara tentang 4 orang sakti dari Sendang Karang? Iya. Yang seorang bernama Tuk Tunggal, yang seorang lagi Ki Pandai Urat, yang seorang lagi Bujang Mujur. Nah, pasti Ki Mujur ini yang bernama Bujang Mujur. Iya. Usia Ki Mujur itu sudah sangat tua. Kalau 50 tahun yang lalu, tentu dia semuda kita. Dan yang mencarinya tadi, lah siapa ya? Apakah mungkin Nyisepe atau Mak Rompang? Jangan sebut-sebut nama itu. Saya tidak mengharapkan dia datang ke penginapan ini. Bungkusan apa ini? Mungkin kepunyaan nenek tadi. Wah, dalam bungkusan ini ada 3 tangkai bunga kamboja. Tapi bunga-bunga ini sudah layu. Buat apa bunga layu itu oleh dia? Lebih baik kita kembalikan saja. Nenek itu sudah jauh. Sudah tidak tampak lagi. Nah itu, kakek itu. Itu, lewat di jalan. Mana? Itu. Ki Mujur. Dia datang kemari. Nah, sejak kemarin kita menunggu. Akhirnya dia datang juga. Kalian memanggilku. Iya, Ki Mujur dulu bernama Bujang Mujur kan? Ya, akhirnya tahu juga kalian. Kami senang bisa berkenalan dengan seorang seperti Ki Mujur. Kami ingin dengar lebih lengkap tentang cerita Desa Sendang Karang. Itu cerita yang memilukan. Tapi sebelum Ki Mujur memulai cerita itu, ada orang kemarin datang kemari. Dia meninggalkan pesan untuk Ki Mujur. Pesan? Apa pesannya? Katanya kalau Ki Mujur mencarinya, jangan mencari ke rumah yang lama. Karena dia sudah pindah rumah. Siapa namanya? Wah, entah lagi, dia tidak menyebutkan namanya. Dan ini Ki, ada bungkusan miliknya yang tertinggal di sini. Mungkin kalau Ki Mujur bertemu dengan dia, bisa dikembalikan bungkusan ini. Siapa orang itu? Dan apa isi bungkusan ini? 3 tangkai bunga kamboja. Kenapa Ki? Kenapa muka Ki Mujur menjadi pucat? Yang datang itu seorang nenek-nenek kan? Iya, betul Ki. Telah datang lagi dia. Siapa Ki? Mak Rompang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia datang mencariku kemari. Betul itu Ki? Betul. Ini tandanya. 3 tangkai bunga kamboja. Kalian sangat beruntung karena dia datang dalam keadaan yang sangat tua. Ki, apa artinya itu Ki? Artinya dia akan bangkit lagi 25 tahun yang akan datang. Betul kan? Saya sudah bilang kemarin jangan sebut-sebut nama itu keras-keras. Itu pantangan. Sudah. Tidak usah dibicarakan lagi. Sudah tidak ada gunanya. Iya, Ki, iya. Tahu juga Mak Rompang itu. Kalau aku mencarinya ke Sendang Karang. Sejak peristiwa itu, kembali Ki Mujur menghilang dari keramaian hidup. Ki Mujur menyepi di sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkannya. Tempat itu adalah tempat pertapaan Tuk Tunggal dulu, yang bernama Padepokan Sri Kunting, yang terletak di puncak Gunung Raya. Namun suatu
ketika kembali Ki Mujur muncul di tengah-tengah keramaian hidup. Kemunculan Ki Mujur itu pun tidak begitu lama. Dia hanya berjalan melintas di tempat dia menginap dulu 5 tahun yang lalu. Tempat itu kini sudah lebih ramai dari dahulu. Ki Mujur tidak berani mampir, takut kalau pemilik penginapan itu mengenali dirinya. Hai bocah, ada kamar tidak untukku? Ki Sabrang, maaf Ki, saya tidak melihat kedatangan Ki Sabrang. Wah. Kamu tidak seperti bapakmu, bocah. Kalau bapakmu dulu, baru saja aku berdiri di pintu rumah makanmu ini, dia sudah menyambutku dengan senyum yang cerah. Sayang, bapakmu tidak berumur panjang, bocah. Betul Ki Sabrang. Maafkan saya betul-betul tidak melihat kedatangan Ki Sabrang. Sudahlah, mentang-mentang kau sudah kaya, tidak beruang lagi, sehingga tidak peduli lagi pada langgananmu. Aduh, Ki Sabrang, untuk Ki Sabrang akan tetap mendapat pelayanan terbaik di tempat ini. Kamar untuk Ki Sabrang tidak pernah saya berikan kepada orang lain, Ki. Jadi kalau Ki Sabrang datang kemari, Ki Sabrang sudah pasti bisa langsung masuk ke dalam kamar yang disediakan buat Ki Sabrang. Rupanya kau lebih baik dari bapakmu. Aku saja yang belum tahu tentang kebaikanmu ini, bocah. Silakan Ki Sabrang menempati kamar yang sudah kami sediakan. Silakan. Tunggu. Apakah minuman bisa diantarkan ke kamar? Oh, tentu saja bisa Ki Sabrang. Bisa. Bagus. Aku berani bayar 2 kali lipat untuk pelayananmu yang memuaskan ini. Ini. Wah, rupanya Ki Sabrang sedang panen ya? Iya. Aku baru saja dari Lubuk Mentilik. Menarik cukai para petani yang menyewa tanahku. Pantas Ki Sabrang tampak gembira siang ini. Sebenarnya tidak juga, bocah. Karena ada seorang petani yang keras kepala kepadaku. Keras kepala bagaimana, Ki Sabrang? Aku minta uang cukainya. Dia bilang tidak punya uang. Tapi baju anak dan istrinya bagus dan mahal. Kurang ajar dia itu. Kalau kurang ajar begitu, sita saja harta dan bendanya, Ki Sabrang. Iya. Tapi bukan harta bendanya yang aku akan sita. Apanya, Ki Sabrang? Anak perempuannya. Tapi aku harus bersabar, bocah. Anak itu belum besar. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Tapi baru sekecil itu, dia itu, kecantikannya sudah luar biasa. Ki Sabrang, siapa namanya anak itu? Wulandari, bocah. Aku masih sanggup beristri 5 atau 6 lagi. Harta bendaku masih banyak. Iya Ki Sabrang, saya percaya. Bang Mandita, bangun. Ada apa, Bulan? Nih, abang harus antarkan ini. Antarkan apa? Perhiasan ini. Kemana? Ke pasar. Untuk apa? Untuk dijual. Karena Ki Sabrang itu akan datang seminggu lagi kemari. Kenapa tidak bapak atau emak saja yang ke pasar? Bapak dan emak sejak tadi sudah ke sawah. Ini emak yang suruh abang ke pasar. Atau kamu saja, Wulan? Saya kan harus ke sawah nanti siang, Bang. Mengantarkan makanan bapak dan emak. Ada-ada saja. Masih mengantuk, sudah harus bangun. Iya, itu karena abang selalu pulang malam sih. Sudahlah, mana perhiasan yang mau dijual itu? Mana orang tuamu? Aduh, janjinya seminggu lagi. Tapi sekarang sudah datang dia. Orang tuamu kemana, Wulan? Ki Sabrang sedang ke sawah. Wah. Kalau begitu, saya duduk di sini ya. Silakan Ki Sabrang. Tapi saya harus ke sawah dulu. Nanti saja. Masa tamu harus ditinggal? Tapi saya harus ke sawah, Ki Sabrang. Yang bilang harus itu siapa? Orang tua saya. Sudah, duduk di sini dulu. Temani aku. Iya, Ki. Umurmu sekarang berapa? Tidak tahu, Ki. Mungkin 14 tahun. 14 tahun, iya. Wulan
duduk di ujung amben dengan perasaan takut luar biasa. Sedang Ki Sabrang memandang gadis itu dengan pandangan yang puas. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Sabrang terhadap Wulandari? Dan bagaimanakah urusan Ki Mujur dengan Mak Rompang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini dalam episode kedua dengan judul Janji di Bukit Perinduan. Janji di Bukit Perinduan. Janji. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan Pegalinu Duta Rema. Dan ikutilah episode kedua dengan judul Janji di Bukit Perinduan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.